Hai guys, tadi kan guys, Abang Fatan lagi sakit demam tinggi, hampir 39 derajat. Jadi mau nggak mau kita harus cepat bawa ke rumah sakit karena ada 2 hari dirawat di rumah juga nggak ada perubahan yang signifikan. Nah tadi yang panasnya naik, kita kasih obat jadi turun, naik lagi, turun lagi. Jadi karena sudah dapat kamar kita di Marta Friska, kita mau baca buku untuk Abang Fatan dan Adik Fakih ya. Zaman kita dulu bobo selalu banyak ya kan guys. Tapi sekarang ini kita kemarin beli yang versi 50 tahun ya. Abang, Adik, yuk sini nak. Baca buku yuk. Sini Bang Fatan. Yuk baca buku 1. Mana mau dibaca nih? Yang itu. Bebek dalam sangkar. Bebek dalam sangkar. Pesta di loteng rumah. Bu, ini. Bantu bapak rapikan barang-barang di loteng ya. Pinta emak. Wah, padahal Bobo sedang asik menggambar. Asyik, krayonnya bisa aku pakai, kata Coreng senang. Ya emak, Coreng kenapa tidak disuruh juga? Tanya Bobo. Ah, bapak merapikan loteng saja lama sekali, gerutu Bobo. Namun, ketika Bobo melongok dari pintu loteng, ia terkejut. Sudah waktunya makan siang, kata ibunya. Bapak dan Bobo juga turun dari loteng. Aduh, bapak dan Bobo sama saja, lama, kata si emak. Akhirnya mama pun pergi ke atas loteng. Ayo Reng, kita lihat bapak dan Bobo, aja emak. Coreng segera mengikuti emak menaiki tangga. Mereka pun tiba di loteng. Emak dan Coreng melongok ke dalam gudang. Wah, emak dan Coreng terkejut. Oh, pantas saja kalian betah di loteng, kata emak. Curang, tidak akja aku dan emak, kata Coreng sambil tertawa. Hohohohoho. Bapak dan Bobo terkekeh. Ayo bergabung sini, pesta biskuit di sini, ajak si bapak. Akhirnya mereka makan di loteng karena ulang tahun si Bobo. Hore, sekarang kita sambung lagi cerita yang lain. Ada cerita apa lagi ya? Wah, banyak sekali ceritanya ya. Cerita dari negeri dongeng. Yang ini. Yang mana? Yang itu mandi. Ini bebek dalam sangkar. Kok bisa bebek dalam sangkar sih? Yuk, kita baca yuk. Setiap pagi ada kicau burung di rumah Bobo. Itu nyanyian si merah. Oh, warna merah burungnya. Wah, Cimut selalu bertepuk tangan melihat si merah melompat-lompat dalam sangkar. Nama adiknya Cimut, lucu kali. Bunyi itu kenapa? Kita baca dulu. Itu apa? Sangkar burung. Sangkar burung. Itu apa? Itu rumah. Itu nama bebek. Ya, yuk kita baca lagi. Ini yang itu. Iya, ini kita baca ke sini. Suatu pagi, Upi mendatangi sangkar si merah. Bobo melihat. Ia pikir Upi mau memberi si merah makanan. Namun, Upi malah membuka pintu sangkar. Ini tengok nih. Ups, si merah terbang keluar dari sangkar. Namun Upi tidak berusaha menangkapnya. Kok dilepaskan Upi? Tanya Bobo panik. Si merah kasihan bergurung terus. Nangis dia. Alasan si Upi. Bobo mau menjawab tetapi terdengar jeritan si Cimut. Ia menunjuk sangkar sambil Ada menangis. yang itu. Mau apa dek? Bukan itu. Mau sangkar burung? Bukan. Yang itu dulu yang itu. Iya, burungnya dilepas dari sangkar burung, makanya burungnya terbang. Terbang jauh tinggi. Terbang jauh tinggi. Nah, ini lagi kita baca. Cimut, jangan menangis. Si merah udah bebas terbang. Harusnya Cimut tenang, kata Upi. Namun, Cimut tetap menangis. Cimut kan masih kecil, mana mengerti, Pi, sela si emak.
Ah, Bobo punya ide. Ia mengambil boneka bebek Upi. Pinjam ya. Bobo memasukkan boneka ke sangkar. Bo, jangan, protes si Upi. Cimut berhenti menangis. Upi tak jadi protes. Hahaha. Cimut tertawa senang sekali. Burungnya lepas. Iya, burungnya lepas. Jadi yang ini. Iya. Tiba-tiba ada bayangan merah hinggap di atas sangkar. Wah, kenapa si merah balik lagi? Merah balik lagi. Tanya Upi takjub. Sepertinya dia sudah betah di dalam sangkar, Pi. Karena dia sekarang punya teman, sahut Bobo. Wah, iya, si Cimut bertepuk tangan semakin senang. Teman si burung rupanya si bebek dalam sangkar. Iya. Yuk, baca lagi. Baca buku yang mana? Oh, terkurung dalam tenda. Siapa yang mau tidur di tenda? Adek. Abang. Oke, nanti tidur di tenda ya. Abang aja ini. Iya. Ada mau tidur di tenda. Abang mau tidur di tenda. Oke, nanti kita sama-sama tidur di tenda ya guys. Satu, kita baca dulu. Terkurung di dalam tenda. Simpul dan keluarganya pergi berkemah. Ada Paman Erik, Akustik. Ibunya mana ini? Iya, sayangin dulu lah. Bibi tutup pintu dan kutu buku kakak Simpul. Itu namanya. Ternyata mendirikan tenda itu susah, keluh Paman Erik Akustik. Simpul yang jago tali temali segera membantu bapaknya. Tak sampai 15 menit tenda sudah berdiri. Gak susah kan? Tanya si Simpul. Paman Erik Akustik dan Simpul bersantai di dalam tenda. Mereka menikmati angin semilir. Tiba-tiba, tutup pintu! Teriak Bibi, tutup pintu. Ho. Bibi tidak suka melihat tenda terbuka. Itu kata Bibi. Simpul segera menutup pintu tenda. Namun, angin kencang bertiup. Plak! Pintu tenda terbuka kembali. Hei, tutup pintu! Selalu saja lupa tutup pintu. Seru Bibi tutup pintu. Terus kini kutu buku masuk ke tenda. Ia segera menutup pintu tenda. Namun angin yang nakal kembali meniupnya. Pintu terbuka lagi. Mau tenda. Yanti ya. Bibi tutup pintu pun kembali marah-marah. Namanya lucu. Kutu buku dan Bibi tutup pintu. Hahaha, supaya tidak tertiup angin, ku ikat saja pintu ini, gumam Simpul. Lalu mengikat pintu tenda. Ia lalu pergi berjalan-jalan. Paman Erik Akustik dan kutu buku yang tertidur di dalam tenda. Tak lama, kutu buku terbangun. Wah, bukuku tertinggal di bawah pohon, gumam kutu buku. Ia mau keluar, tetapi pintu tenda terikat. Kutu buku membangunkan Paman Erik Akustik. Udah mau ini. Simpul kembali ke tenda. Ada ribut-ribut apa sih? Simpul heran. Ia tidak tahu akibat ikatannya terlalu kuat. Bibi tutup pintu pun tak bisa membantu bukanya keluar. Ini. Wah. Ini udah. Udah habis. Kita baca lagi yuk. Ini ada bakat makan. Ih, enak kali kayaknya nih. Yo. Dia mau makan donat. Makan donat. Besok beli Jumat ya. Abang baik ya bang. Bakat makan. Judulnya. Ada ajang pencarian bakat di negeri kelinci. Anak-anak ribut. Mereka ingin ikut dan menunjukkan bakat mereka masing-masing. Sepertinya aku berbakat jadi pemain bola, kata Bobo sambil asik juggling memainkan bola di kakinya. Kalau aku sudah pasti berbakat menggambar. Coreng mengeluarkan perlengkapan gambarnya. Ia membuat gambar Bobo yang sedang bermain bola. Kalau Upi jago menari balet, celetuk Upi. Upi pun mulai menari-nari dengan kostum baletnya. Lincah sekali. Ini lagi. Ternyata tak hanya anak-anak Paman Gembul pun ingin ikut. Aku berbakat jadi koki.
Mana ini? Ini sayang. Itu udah. Kue buatanku lezat dan indah. Bobo mengerjatkan dahi. Indah? Untuk membuktikan bakatnya, Paman Gembul berlatih membuat kue. Seharian Paman Gembul sibuk dan tidak keluar-keluar dari dapurnya. Ini katanya lagi. Sayang, semua kue yang dibuat Paman Gembul bentuknya hancur. Bakat Paman sebenarnya sudah terlihat sejak lama, yaitu makan. Komentar Coreng. Aku juga berbakat menyenangkan keponakanku. Silakan makan kue buatanku, biarpun bentuknya jelek, rasanya tetap nikmat. Kata Paman Gembul, semua tertawa. Hahaha. Oke. Siap yang satu halaman lagi. Bawa. Mau baca yang mana lagi kita ya? Yang itu, yang ini. Yang ini. Yuk. Tidur di gudang. Siapa yang mau tidur di gudang? Abang. Kamu tidur di gudang? Nggak enak dong tidur di gudang kayak tidur kolong. Seharian Cidut membantu Bibi Mimi jerami di peternakan. Rasa capek membuat Cidut mengantuk. Cidut pun bersandar di bawah pohon. Namun, tiba-tiba dia berteriak, "Aduh, semua nakal!" Cidut mencari tempat tidur yang lebih nyaman. Tumpukan jerami ini empuk, enak kalau dibuat tidur. Cidut segera memanjat tumpukan jerami, lalu berbaring di atasnya. Tak lama, Cidut tertidur pulas. Mana ibu? Bu, kamar mandi. Beberapa waktu kemudian, Bibi Mimi jerami datang dengan traktornya. Rrrm. Mau kemana, Dek? Kencing. Lihat. Ini naik traktornya. Jangan lagi. Dia naik traktor. Beberapa waktu kemudian, Bibi Mimi jerami datang dengan traktornya. Brrr. Ia akan mengangkut tumpukan jerami. Bibi Mimi jerami tak melihat Cidut yang sedang tidur nyenyak di atas tumpukan jerami. Tumpukan jerami pun diangkat dengan traktor. Rupanya dia tidur di sini, deh. Iya. Jerami dipindahkan ke gudang supaya tidak kehujanan. Tentu saja Cidut ikut dipindahkan ke gudang. Cidut tetap tidur nyenyak meskipun sebagian jerami tertumpuk menutupi kakinya. Selesai bekerja, Bibi Mimi jerami pulang dan mencari Cidut. Kemana anak itu? Aku sudah menyiapkan coklat hangat untuknya. Pasti dia main sampai jauh lagi. Belum Bibi Mimi jerami. Menjelang sore, Cidut terbangun. Kenapa aku bisa ada di sini? Seru Cidut bingung. Apalagi ketika ia akan keluar gudang, pintu gudang ternyata terkunci dari luar. Cidut berteriak memanggil ibunya. Untung Bibi Mimi jerami mendengarnya. Ia segera membuka pintu gudang. Apa yang kamu lakukan di dalam? Kenapa dia terkunci? Tanyanya heran. Cidut pun bingung tak tahu menjawabnya. Oke guys, sampai sini dulu ya cerita dongengnya hari ini. Besok kita mungkin kalau ada cerita dongeng. Tapi kalau tidak, kita cerita yang sains lain. Oke, doakan Abang Fatar cepat sembuh supaya bisa cepat pulang ke rumah ya. Akhir kata, assalamualaikum, selamat malam, dadah.